Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum mengandung makna A. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, sistem penyampaiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangannya, dan kebutuhan peserta didik, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini prinsip relevansi, bukan efisiensi ya teman-teman. Lalu yang B, pengembangan kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Nah, ini prinsip fleksibilitas, terutama dalam pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang anak. C. Pengembangan kurikulum itu harus berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ini juga bukan. Yang D. Pengembangan kurikulum harus dapat mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Nah, ini efisiensi ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Selain itu, prinsip efisiensi juga sering kali dikonotasikan dengan prinsip ekonomi yang berbunyi dengan modal atau biaya yang sekecil-kecilnya akan dicapai hasil yang memuaskan. Nomor 2, perancangan pembelajaran untuk 1 tahun pelajaran diawali dengan penyusunan program yang meliputi A. Program tahunan, program semester, dan program harian. Nah, tidak ada program harian ya teman-teman. B. Program harian dan program semester. Ini tidak ada program harian juga. C. Program tahunan dan program semester. Nah, ini kita simpan dulu. D. Program tahunan dan program harian. Nah, tidak ada program harian. Adanya program tahunan dan program semester atau prota promes. Ya, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Penjelasannya, perancangan pembelajaran untuk 1 tahun pembelajaran diawali dengan penyusunan program yang meliputi program tahunan dan program semester. Ini prota dan promes. Nomor 3, penyusunan program tersebut haruslah dilakukan berdasarkan A. Analisis alokasi waktu yang diperlukan. Nah, ini ya teman-teman, analisis waktu yang diperlukan untuk suatu topik pembelajaran dalam setiap KD dan disesuaikan dengan waktu atau jam pembelajaran efektif dalam 1 semester dan 1 tahun.
B. Analisis alokasi waktu yang diperlukan untuk suatu topik pembelajaran dalam setiap KD dan disesuaikan dengan waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. C. Analisis alokasi waktu yang diperlukan untuk suatu topik pembelajaran dalam setiap KD dan disesuaikan dengan waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 semester. D. Analisis alokasi waktu yang diperlukan untuk suatu topik pembelajaran dalam setiap KD dan disesuaikan dengan waktu atau jam pelajaran efektif dalam setiap harinya. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Analisis alokasi waktu yang diperlukan untuk suatu topik pembelajaran dalam setiap KD dan disesuaikan dengan waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 semester. Adapun penjelasannya, penyusunan program tersebut dilakukan berdasarkan analisis alokasi waktu yang diperlukan untuk suatu topik pembelajaran dalam setiap KD, disesuaikan dengan waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 semester. Nomor 4, program tahunan adalah A. Rencana umum pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. B. Rencana umum pembelajaran setelah diketahui kepastian hari libur dalam 1 tahun. C. Rencana umum pembelajaran setelah diketahui jumlah peserta didik dalam 1 tahun. D. Rencana umum pembelajaran setelah diketahui jumlah guru yang aktif dalam 1 tahun. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Rencana umum pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Jadi tidak dari hari libur, tidak dari jumlah peserta didik ataupun guru yang aktif. Ya, guru harus aktif ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi penjelasannya PROTA adalah rencana umum pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. PROTA perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, karena program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nomor 5, program tahunan perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran karena A. Program tahunan program wajib. B. Program tahunan merupakan dokumen yang menjadi panduan utama dalam proses pembelajaran di sekolah. C. Program tahunan merupakan tempat tertuangnya seluruh rencana pembelajaran secara mendetail. D. Program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Nah, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Adapun penjelasannya, PROTA perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran karena program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, silabus, dan RPP. Nomor 6, asumsi dasar perlunya merencanakan suatu program pembelajaran adalah A. Untuk menentukan jumlah jam mengajar guru agar dapat memenuhi kebutuhan jam mengajarnya. B. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. C. Untuk mengakomodir semua kebutuhan peserta didik kecuali peserta didik yang sangat ekstrim. D. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran agar ketika jadwalnya mengajar tidak perlu lagi melakukan persiapan ketika akan berlangsungnya pembelajaran. Nah, ini jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Nomor 7, penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada A. Efisiensi. Nah, ya, tentu efisiensi ya teman-teman. Nah, ini langsung fleksibilitas bukan efisiensi. Lalu efektivitas. Nah, ini langsung fleksibilitas ya, bukan ya teman-teman, efektivitas. Lalu hak-hak peserta didik. Nah, ini ada fleksibilitas. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik.
Adapun penjelasannya, penyusunan kalender pendidikan atau KALDIK selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Nomor 8, komponen yang harus ada dalam program tahunan adalah, komponennya itu yang pertama identitas ya teman-teman. Identitas, ini hanya format isian, berarti bukan. Identitas ini mengandung atau terdapat mata pelajaran, lalu kelas, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran, lalu format isian. Format isiannya, ini tidak ada format penilaian ya teman-teman. Format isian. Format isian ini ada tema, subtema, dan alokasi waktu. Tidak ada format evaluasi. Jadi hanya ada identitas dan format isian. Jawaban yang tepat adalah B. Identitas meliputi mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, dan format isian memuat tema, subtema, dan alokasi waktu. Setidaknya, adapun penjelasannya, setidaknya dalam penyusunan program tahunan, komponen yang harus ada sebagai berikut. Yang pertama ada identitas yang memuat mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian yang memuat tema, subtema, dan alokasi waktu. Nomor 9, komponen yang harus ada dalam program semester adalah, program semester itu yang pertama yaitu ada identitas ya teman-teman. Ini langsung format isian berarti bukan. Ya, identitas yang memuat satuan pendidikan. Satuan pendidikan, lalu mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Lalu yang kedua ada format apa nih teman-teman? Ada format isian. Ini format analisis. Tidak ada ya teman-teman format analisis. Ini format isian. Ini ada format isian. Lalu tidak ada format evaluasi ya teman-teman. Adanya identitas dan format isian. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Identitas yang mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester tahun pelajaran, dan format isian yang mencakup tema, subtema, pembelajaran, kealokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Di sini penjelasannya promes. Pada umumnya promes ini berisikan identitas dan format isian. Identitas itu terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Format isian ini terdapat tema, subtema, pembelajaran, kealokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Nomor 10, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. B. Rencana pembelajaran yang dikembangkan sesuai kebutuhan peserta didik tanpa perlu melihat kurikulum karena terlalu sulit untuk diterima oleh peserta didik tunadaksa. C. Rencana pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan kemampuan guru dalam pengembangan materinya. D. Rencana pembelajaran yang direncanakan dalam waktu tertentu sehingga dapat digunakan oleh semua guru. Jadi RPP itu dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus ya teman-teman, bukan dari tanpa melihat kurikulum. Dan juga bukan berdasarkan kemampuan guru, bukan juga direncanakan dalam waktu tertentu dan digunakan oleh semua guru. Karena RPP itu mengacu pada
silabus dan digunakan untuk per individu atau per kelompok kelas. Nah, jadi belum tentu bisa digunakan oleh semua guru. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, adapun penjelasannya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.